Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan masukan, mungkin masukan yang sangat berharga untuk kita semua. Untuk selanjutnya mungkin yang akan tampil Ibu Gusti, kemudian yang akan mengamati mungkin siapa? Ibu Maryam, bisa? Pak. Dan Ibu yang belum itu Ibu Uci aja ya, Ibu Uci, Ibu Maryam sama Ibu Uci. Silahkan Ibu Gusti untuk menampilkan PPT-nya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Ada baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, udah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Apa buktinya kalau udah siap? Tuh mejanya masih kosong. Nggak ada buku yang siap. dikeluarkan. Nah, udah siap semuanya? Sudah. Ya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan Ketua bimbing teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Untuk berdoa, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ketua. Kira-kira itu ada bangku yang kosong, ada yang tidak hadir ya? Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rizal, Bu. Ya, kenapa dia? Sakit? Ada suratnya tuh, Bu. Nampaknya sakit, Bu. Oh ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, harus kita ingat kita harus menjaga kesehatan. Nah, itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai materi pada pagi hari ini, kira-kira anak-anak Ibu masih ingat nggak materi kita minggu kemarin? Masih, Bu. Nutrisi, Bu. Oh iya, nutrisi. Nah, apa yang dikandung nutrisi? Ada karbohidrat, protein, ada lemaknya, Lemak, ada mineral, Ya, semua itu adalah zat-zat yang mengandung gizi. Nah, kira-kira makanan yang kita makan itu kita masukkan ke dalam mulut langsung keluar dia? Enggak, Bu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mengalami proses pencernaan, Bu. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini tentang proses pencernaan. Siapa yang melakukannya? Organ. Ya, organ-organ pencernaan. Nah, jadi materi yang akan kita bahas ini adalah organ-organ pencernaan. Apa manfaatnya kita mempelajari organ-organ ini? Nah, agar kita mengetahui apa saja organ pencernaan yang ada di tubuh kita, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga organ pencernaan kita ini dapat terawat atau jauh dari gangguan penyakit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda dapat menentukan organ utama dan organ tambahan pada sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, Ananda dapat mengurutkan organ-organ pencernaan. Nah, jangan sampai salah nanti. Kemudian yang ketiga adalah Ananda dapat menganalisis proses pencernaan di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir nanti Ananda dapat menganalisis perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran kita. Nah, apabila tujuan pembelajaran ini dapat kita capai dengan beberapa kriteria penilaian. Nah, di sini Ibu akan menilai Ananda yang pertama keterampilan atau psikomotor ya. Nanti akan Ibu lihat dari kegiatan Ananda pada saat proses pembelajaran. Kemudian sikap dan pengetahuan. Nah, untuk tahap awal
Untuk menguji pengetahuan Ananda, kita adakan pretest ya. Silahkan dikeluarkan kertasnya. Nah, kerjakan ini dengan jujur. Tidak masalah nilainya rendah karena kita memang belum belajar. Siap, Bu. Udah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, baiklah ini hanya cuma 5 menit ya. Nah, sekarang kalau udah selesai silahkan dikumpulkan. Nah, ini Bu ambil satu persatu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke inti pembelajaran kita. Nah, perhatikan slide atau video yang Ibu tampilkan di depan. Silakan diperhatikan, diamati. Nah, di sini kita bisa berpikir kira-kira masalah apa yang ditampilkan pada video tersebut. Di sini dituntut kemampuan Ananda untuk berpikir kritis ya. Nah, perhatikan. Kira-kira masalah apa yang ditampilkan pada video? Ini video proses pencernaan perjalanan makanan. Kira-kira masalah apa yang bisa Ananda tangkap dari tampilan video di depan? Dalamnya makanan, Bu. Ya, dari mana dia awalnya kita makan? Dari mulut, Bu. Dari mulut. Udah tahu mana yang mulut kan? Ya, Bu. Tahu, Bu. Habis itu dari mulut. Kalau dari videonya habis dari mulut kemana lagi? Kerongkongan. Kerongkongan atau tenggorokan? Nah, coba Kerongkongan, Bu. dianalisa. Ya, jangan sampai salah ya. Ini salah satu permasalahan nanti yang sering kita temui. Nah, untuk lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang sistem organ, sekarang Ananda Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Dan ini LKPD yang harus Ananda pelajari bersama-sama di dalam kelompok. Nah, udah di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan baca, pahami LKPD-nya. Kalau tidak mengerti, silahkan bertanya dulu. Siap, Bu. Langkah-langkah di LKPD-nya paham? Paham, Bu. Ini lagi dibaca. Oke. Nah, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya, kumpulkan semua informasi, jawab pertanyaan di LKPD tersebut. Bisa Ananda gunakan bahan ajar yang telah Ibu berikan. Nah, silahkan diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit. Cukup 10 menit? Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, misalkan di sana kan ada itu gambar orang yang sedang makan. Masuk makanannya ke kerongkongan. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sana? Itu yang harus Ananda diskusikan dengan teman-teman di kelompok. Nah, silahkan didiskusikan. Nah, kelompok ini kelompok 1, paham maksud dari kegiatan kita hari ini? Paham dengan LKPD-nya? Nah, udah selesai? Udah selesai? Proses, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau udah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani tampil ke depan? Siapa yang berani? Diman? Diman, Bu, berani, Bu. Bu. Ya, silakan. Ini Bu, ketika proses pencernaan dimulai dari mulut, makanannya menjadi lembut karena dicerna secara mekanik oleh gigi, lalu masuk ke lambung. Ini Bu ada pencernaan secara kimiawi ya yang di lambung. Ya, betul sekali. Kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar dan anus, Bu.
Ya, hebat sekali kelompok Diman ya. Nah, kelompok yang lain kira-kira ada pertanyaan nggak untuk kelompok yang telah tampil tadi? Ada pertanyaan? Pas, Bu. Pas? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi kelompok apa? Ada pertanyaannya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana apa yang terjadi, Bu, kalau salah satu misalnya organ pencernaan kita itu mengalami gangguan? Nah, pertanyaannya yang bagus. Nanti ini kan materi selanjutnya sebenarnya ya. Oh, materi selanjutnya ya, ya, Bu. kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Seperti halnya video tadi. Terganggu, Bu, proses pencernaan makanan kalau salah satu organnya rusak. Ya, betul sekali. Pasti mengganggu ya. Nah, ibaratkan jalan tol, kalau ada yang batu aja di jalan, pasti terganggu perjalanan kita. Begitu juga dengan organ pencernaan kita. Seperti halnya video tadi, makanan seharusnya masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, tetapi dia salah jalur nanti. Nah, salah jalur masuk ke sistem pernafasan. Itu kan salah satu contoh gangguan dari sistem pencernaan. Nah, gimana Ilma? Paham? Ibu Iya, kalau Bu. makan tuh nggak boleh ngomong ya, harus Ya. diem aja ya. Iya, Nggak boleh berbicara betul. gitu ya, kalau makan itu ya. Iya, Makanya, ya, Bu, ya betul kalau sekali. makan itu kita nggak boleh ngomong ya, Bu. Iya. Sambil Nah. makan nggak boleh ngomong maksudnya. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil. Tampilannya sangat bagus sekali. Semoga semuanya nanti paham dan mengerti. Nah, untuk penguatannya, coba Ananda semua lihat ini video proses perjalanan makanan secara lengkap. Nah, bisa Anda lihat sebelum kita menutup atau melakukan uji pengetahuan. Masih ada satu lagi nanti ya yang namanya post-test. Nah, silahkan disimak. Ini materi yang telah kita bahas tadi. Nah, dapat kita lihat penguatannya di video ini. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham. Nah, kalau udah paham pasti Ananda semua bisa menyimpulkan. Nah, sekarang siapa yang bisa berani menyimpulkannya? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran kita adalah menentukan organ utama dan organ tambahan. Nah, apa kesimpulannya untuk tujuan pembelajaran yang pertama? Organ utamanya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan untuk organ tambahannya ada hati, pankreas, dan getah empedu. Ya, betul sekali. Gimana pendapat teman-temannya? Betul apa salah? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, berarti kesimpulan kita yang pertama adalah organ itu terbagi dua, ada organ utama dan ada organ tambahan. Nah, beberapa tujuan pembelajaran ini alhamdulillah sudah kita capai. Untuk menguji kemampuan Ananda semuanya, Ananda sekarang silahkan dikumpulkan tugas kelompok atau LKPD-nya, duduk kembali di kursinya masing-masing, kita adakan post-test. Post-testnya secara mandiri atau sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Nah, silahkan duduk di kursinya masing-masing. Ini Ibu berikan soalnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, soalnya tidak banyak-banyak, hanya 5 saja. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Boleh kerjasama, Bu. Tidak bisa ya. Nah, kita tadi di sini dituntut kejujuran. Mungkin Ibu tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Jadi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, apabila Ananda memperhatikan dari awal materi kita, insya Allah post-test ini bisa dijawab dengan baik. Udah selesai semuanya?
Sudah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita koreksi sama-sama. Ceng dengan teman sebelahnya. Kita koreksi bersama-sama lembar jawabannya dan bikin nama pemeriksa. Nah, udah selesai. Nah, siapa yang dapat nilai 100? Diman, Ya. Bu. Wah, Diman. Siapa lagi? Angkat tangannya. Siapa yang dapat nilai di atas KKM kita? KKM kita 75. Iya, Bu. Saya, Bu. Alhamdulillah rata-rata semuanya di atas KKM. Nah, yang tadi Saya Ya. dapatnya pas, Bu, pas KKM. nggak apa-apa. Berarti Asep udah tuntas dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti yang sudah tuntas ini berarti kita bisa melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Bagi yang belum nanti kita adakan remedi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita? Atau Ibu yang bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Ananda semua setelah kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini? Sangat senang, Bu. Sangat senang? Iya, Bu. Mengerti dengan materinya? Gimana, Bang? Mengerti dengan materinya hari ini, Asep? Iya, Bu. Kita mau pas KKM. Ya. Mengerti. Ya, tidak apa-apa. Besok lebih semangat lagi belajarnya. Nah, untuk pertemuan dari besok, silahkan Ananda baca bahan ajar tentang gangguan dan organ-organ pencernaan. Nah, Ya. Mungkin Iya, Bang, kemarin. sampai di sini proses pembelajaran kita hari ini. Ibu makan kita tutup dengan doa dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kurang kepada juga apa? Ibu Gusti Ya, yang bangunan ada dulu, rumah makan ada dulu, ya. telah Ya. menampilkan Ya, awak ada virtusinya. sana. Ya, awak ada Untuk sedang kuliah. Ya, selanjutnya, kasih ya, Bang. Ibu Ilma, Ya, Bang. Ya, Bu Assalamualaikum. Ilma, Ya, untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari tadi itu Ibu Uci ya tadi. Ya, Ibu. Waktu Ya, dan Pak. kesempatan sudah persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya, dari awal dari pendahuluan sampai penutup, menurut saya sudah lengkap semua, tidak ada kurangan sama sekali, menurut prosedur langkah-langkah pembuatan RPP. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. dari Ibu Uci. Untuk selanjutnya masukan dari tadi saya lupa menuliskan. Saya, Pak. Ya, oh iya, silahkan waktu dan kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari penampilan Bu Gusti, dari mulai awal pendahuluan sampai akhir, semuanya sudah cukup bagus. Jadi saya kira sudah tidak ada kekurangan lagi. Semuanya sudah, sintaks-sintaksnya sudah lengkap. Jadi saya hanya itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mariam, saya sampaikan atas masukannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak dosen, Bapak Alimin, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Diman. Terima kasih Bu Sama-sama, Gusti. Pak. Ya, Pak. Ini terasa sekali kan? Bagaimana perasaannya Pak Diman melihat Ibu Gusti tampil? Bagus, Terasa Pak. enak kan? Iya. Plong, jadi Iya, jalurnya itu. Paling bagus, Pak. Iya, bagus. Iya. Bagus. Kenapa? Coba Bapak lihat, Ibu, lihat nilai nilai rencana aksinya. Sudah pasti kelihatan itu. Seirama dengan rencana aksinya itu. Kenapa? Karena Ibu siapa tadi? Ibu Gusti tadi dengan susah payah membuat rencana aksi sudah ada di otaknya. Jadi dia semua yang merancang sama dengan teman kita yang lain. Tapi jangan berkecil hati teman yang lain yang merasa agak kesulitan. Harus dipacu terus bagaimana membuat perangkat. Itu ada di otak kita.
Jadi tidak perlu digurui. Dia pasti tahu, ini lagi kerjakan, ini lagi. Tidak perlu dia belajar. Karena dia merencanakan. Itulah gunanya Bapak Ibu kita merencanakan pembelajaran. Karena sudah ada di otaknya semua apa yang dia ini. Sudah tersimpan semua secara tertulis. Ini. Jadi bisa Ibu evaluasi semua apa yang Bapak Ibu lakukan. Itulah rohnya sehingga kita diminta untuk merencanakan pembelajaran kita. Saya kira tidak ada komentar saya untuk Ibu Gusti. Hanya perlu saya ingatkan Ibu Gusti, tolong dipikirkan identifikasi masalah dan solusi yang kita temukan, yang kita lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita. Jadi Ibu Gusti, Ibu, nanti kalau sudah masuk di aksinya betul, PPL-nya tolong ditemukan itu hasil belajar peserta didik. Kita ini pura-pura saja mengatakan ada evaluasi, padahal tidak ada evaluasi yang diperoleh kan? Iya, Tidak Pak. ada nilai Bu Mariam dah. Iya. Tidak ada yang mengevaluasi hari ini. Semua di apa namanya itu seakan-akan kita melakukan padahal tidak. Pre-memori. Tidak ada yang melakukan pretest, tidak ada post-test. Nah, jadi kelihatan itu, jadi enak nanti kalau dia PPN. Mengingat waktu semakin dekat ini Bapak sudah siap-siap ini. Siapa lagi? Saya